Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesila Ayu Rosanda dengan NIM 220101099, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, ingin menyampaikan tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan dosen pengampu Sundari SEMM untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya yang berjudul Soto Seger Mbak Yam. Pengantar perencanaan bisnis. Soto adalah salah satu warisan kuliner Indonesia yang telah lama dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun mancanegara. Soto yang akan kami jual yaitu soto daging sapi. Tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga merangkul sejarah, budaya, dan tradisi. Sejak dahulu, soto telah menjadi bahan makanan yang mendefinisikan Indonesia. Dengan cita rasa khas rempah-rempah, kuah gurih, dan bahan-bahan segar. Usaha soto merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Indikasinya terlihat dari perkembangan usaha yang setiap tahunnya, di mana kita melihat semakin banyaknya orang yang berwirausaha di bidang ini. Menurut beberapa pengusaha soto, usaha ini cukup menggiurkan masyarakat. Salah satu kuncinya adalah membuat resep soto yang enak. Selain itu, pengaruh tempat juga menentukan. Dengan pengelolaan yang baik, usaha ini akan berjalan dengan sukses. Visi menjadi pelopor dalam penyedia soto berkualitas tinggi yang memadukan cita rasa tradisional dengan kreativitas inovatif, menjadikan warung soto segar menjadi destinasi kuliner pilihan utama bagi pecinta soto di seluruh Indonesia. Misi, kualitas terbaik. 2. Kepuasan pelanggan. 3. Pemberdayaan lokal. 4. Kualitas lingkungan. 5. Inovasi dan kreasi. 6. Pendekatan keluarga. 7. Keberlanjutan finansial. Nilai perusahaan. 1. Keaslian budaya dan tradisi. Soto sering mempertahankan dan melestarikan resep khas keluarga atau daerah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini membantu menjaga keaslian budaya dan tradisi kuliner. 2. Kualitas kuliner. Pemilik warung soto yang baik selalu mengejar kualitas tinggi dalam bahan makanan, rempah-rempah, dan penyajian hidangan. Ini menghasilkan nilai kuliner yang tinggi dan kepuasan pelanggan. 3. Kepuasan pelanggan. Memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan baik merupakan nilai penting dalam bisnis warung soto. Kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Struktur organisasi. 1. Pemilik bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan bisnis. 2. Manajer merekrut dan mengelola karyawan secara efektif, mengawasi operasional, menangani keluhan pelanggan. 3. Kepala dapur merencanakan menu, merancang metode memasak, dan item menu baru. 4. Kasir bertanggung jawab atas transaksi keuangan dan pembayaran dari pelanggan. 5. Kebersihan menjaga kebersihan dengan baik itu dalam ruangan dan luar ruangan, dan juga membersihkan peralatan makanan dan memastikan kebersihan sebelum dan sesudah digunakan. 6. Produksi memastikan segala sesuatu dan juga semua proses produksi berjalan dengan lancar. 7. Pelayan melayani pelanggan, memberikan rekomendasi menu, mencatat pesanan, dan kemudian membawa makanan atau minuman ke meja pemesanan. Logo perusahaan. Logo adalah identitas perusahaan yang diimplementasikan dalam bentuk simbol, gambar, merek dagang yang berguna untuk identitas dan tanda kenal yang menunjukkan ciri khas perusahaan. Logo yang kami ambil ini berarti sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang terkenal kuahnya yang bening dengan khas rempah-rempah. Nama soto seger sendiri berarti menyegarkan dalam bahasa Jawa dan kuahnya konon mencerminkan filosofi bagi rasa bagi roto yang berarti berbagai perasaan, berbagi kekayaan. Sumber daya. 1. Modal pribadi, pendanaan dari pemilik bisnis atau mitra usaha. 2. Pinjaman bank, mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan untuk mendapatkan modal. Pendanaan dari keluarga dan teman, mengumpulkan dana dari keluarga atau teman-teman yang bersedia berinvestasi. 4. Investor, mencari investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis soto segar.
5. Crowdfunding. Melakukan kampanye crowdfunding online untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum. 6. Program bantuan pemerintah. Memanfaatkan program bantuan atau hibah dari pemerintah atau lembaga pemerintah terkait. 7. Laba ditahan. Menggunakan laba yang dihasilkan dari operasi bisnis untuk pengembangan lebih lanjut. 8. Vendor dan pemasok. Berunding dengan pemasok atau vendor untuk memungkinkan pembiayaan atau diskon pembelian. 9. Lain-lain. Sebagai sumber-sumber di atas, selain sumber-sumber di atas, ada juga sumber dana alternatif seperti venture capital, private equity, atau program akselerator bisnis. Tata kelola perusahaan. Secara keseluruhan, tata kelola usaha warung soto melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, pengadaan bahan, dan pengelolaan sumber daya. Detail spesifiknya mungkin berbeda-beda, tergantung pada lokasi, ukuran, dan sifat bisnis. Proses keuangan. Ini bahan baku makanan. Bahan baku makanan ini seperti yang tertera di layar dengan total 967. Dan juga bahan baku minuman total 84.000. Dan juga peralatan dengan total 2.485.000. Bahan baku makanan dan minuman ditambah peralatan yaitu totalnya 3.536.000 rupiah. Jadi ini menghasilkan kurang lebih 200-250 per porsi. Total biaya atau hasil produksi sama dengan harga pokok produksi. Ini uang 3 juta ini per 500 porsi, jadi 3.536 ini bisa untuk 2 kali produksi. Jadi kan seharinya 250. Dikali 2 berarti 500 porsi. Jadi ini harga pokok produksinya jadinya 7.072 rupiah. Harga pokok ditambah laba yang diinginkan sama dengan harga jual. Jadi kan tadi kan itu 7.072 rupiah ditambah 2.928 ini laba yang kami inginkan. Jadi total harga jualnya 10.000 per porsi. Ini pengeluaran 1 kali produksi totalnya 1.156.000. Pendapatan 1 kali produksi kan 1 hari kan 250 porsi, jadi 250 dikali 10.000 jadi totalnya 2.500.000. Maka pendapatan bersih yang diperoleh sehari jika terjual habis 2.500.000 ini dikurangi pengeluaran 1 kali produksi. Kan total pengeluaran 1 kali produksi ini 1.156.000. Jadi pendapatan sehari adalah 1.344.000. Pendapatan 1 bulan. Kami beroperasi 1 minggu selama 6 hari. Jadi kalau 1 bulan kita beroperasi selama 24 hari karena 6 hari dikali 4 minggu jadinya 24. Jadi 250 dikali 24 hari jadi 6.000 porsi. Pendapatan 1 bulan 6.000 porsi dikali 10.000 jadinya 60 juta rupiah. Pengeluaran dalam 1 bulan kan tadi 1.156.000 dikali 24 hari jadi totalnya 27.744.000. Penghasilan yang diperoleh dalam 1 bulan totalnya jadi 32.256.000 rupiah. Karena 60 juta ini pendapatan 1 bulan dikurangi pengeluaran dalam 1 bulan. Jadi totalnya ini. Pendapatan 1 tahun. Dalam 1 tahun kita beroperasi selama 288 hari. Jadi 250 porsi per hari dikali 288 hari jadinya 72.000 porsi. Pendapatan dalam 1 tahun 72.000 per porsi dikali 10.000 jadi 720 juta rupiah. Pengeluaran dalam 1 tahun 1.156 dikali 288 hari jadinya totalnya 332.928.000 rupiah.
maka penghasilan 1 tahun sebesar Rp387.072.000. Pendapatan bersih selama 1 tahun. Listrik 200.000 per bulan. Jadi kalau 1 tahun kan 200.000 dikali 12 bulan, totalnya 2.400.000. Kita juga memiliki karyawan 4. Per orang dan per hari itu gajinya 50.000. Jadi 4 karyawan, 4 kali 50.000 jadinya 200. Ini 1 hari. Kalau 1 bulan 4.800.000, 1 tahun Rp57.600.000. Jadi total pengeluaran 2.400.000 dari listrik ini 1 tahun ditambah 57.600.000 ini gaji karyawan 1 tahun, totalnya Rp60 juta. Jadi total pendapatan bersih selama setahun, kan tadi penghasilan 1 tahun ini Rp387.072.000. Jadi dikurangi 67 juta dari pengeluaran listrik sama gaji karyawan 60 juta, totalnya Rp327.072.000. Ini pendapatan bersih selama 1 tahun. Selanjutnya, proses pemasaran. 1. Menambah variasi menu dan menambah variasi makanan pendamping yang cocok dikombinasikan dengan soto, seperti kayak gorengan atau suntuk-suntukan kayak telur rebus gitu. 2. Pemasaran online memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform pemesanan online seperti Gojek atau GoFood, Shopee Food, seperti itu. 3. Menjaga kualitas dan kebersihan warung. 4. Menyediakan tempat yang nyaman sehingga pelanggan dapat menikmati makanan dengan baik. 5. Bekerja sama dengan pihak lain seperti aplikasi pengiriman makanan atau catering. 6. Mencari inovasi dalam tampilan atau penyajian soto untuk membedakan diri dari pesaing. Proses produksi. Dalam proses produksi kami bersumber dari pemasok atau distributor daging sapi. Setelah daging sapi diperoleh, perlu disiapkan untuk digunakan dalam soto. Ini mungkin melibatkan pembersihan, pemotongan, dan merebus daging sapi untuk mencapai kelembutan dan rasa yang diinginkan. Proses bisnis lain. Bekerja sama dengan platform pemesanan makanan online untuk meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan. Teknologi bisnis modern. Mengembangkan strategi pemasaran identitas brand melalui media sosial untuk memahami preferensi pelanggan dan penyesuaian promosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.